kita diskusikan. Saya mau wawancara Mbak Lisa ya, karena ada beberapa hal dari beliau yang sangat mendasar ya. Yang pertama, yang harus kita capai malam hari ini adalah ketepatan sikap Ibnu terhadap masalah pendidikan. Misalnya gini, Anda ini mau mendandani dunia pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, ataukah ojo gede-gede sih, Anda mencoba memastikan bahwa Anda tidak terjajah oleh dunia pendidikan? Kan gitu kira-kira Mbak Lisa ya. Nah, Mbak Lisa saya kira bisa memberi tanda tangan ya, di stempel oleh Mbak Lisa. Sebenarnya lebih penting mana proses pembelajaran setiap Anda ataukah adanya sekolahan? Lebih penting mana? Sing penting kowe ne sinau apa anane sekolah? Mbak Lisa. Sinau. Belajar. Jadi sekarang Anda memperalat dalam tanda petik sekolah atau Anda diperalat sekolah? Memperalat sekolah. Nah, Anda bergantung kepada sekolahan ataukah digantung oleh sekolahan? Sekolahan digantung. Sekolahan. Maksud saya gini loh, Rek. Kalau pakai bahasa silat namanya kuda-kuda. Nek kuda-kuda nera bener mesti gue kalah tanding. Nek coro kabudayan jenenge patrap. Nek patrap murah bener mesti kelakuanmu ya ora bener. Nek coro Islame biasanya bahasanya makom ya. Kalau makomnya tidak benar, koordinatnya tidak benar, maka pasti semua produk Anda tidak benar. Kan gitu. Caranya menendang bola, mau nendang bola bagaimana, Anda harus pada silang koordinat yang tepat gitu. Nah, terhadap pendidikan ini, kalau Ibnu punya cita-cita untuk mendidik, untuk memperbaiki pendidikan secara keseluruhan seperti yang diungkapkan oleh Fauzi, saya kira itu cita-cita yang sangat baik. Tapi apa sudah sampai pada tahap itu sekarang? Kan sekarang harus kita pastikan dulu bahwa Anda sendiri adalah subjek utama di dalam pendidikan, bukan Anda objeknya sekolahan, gitu ya. Nek arep ngomong tenanan ya le ya, kok le ya. Nek arep ngomong tenanan sebenarnya Mbak Lisa saya kira setuju ini. Kemarin kalau Anda nonton drama Nabi Darurat itu ada kalimat begini dari Ruwat Sengkolo ini, dari Ruwat Sengkolo ini ya. Ada kalimat begini, alat kejahatan yang paling canggih di muka bumi adalah aturan-aturan. Maka orang-orang bijak mengatakan, kata Ruwat Sengkolo, bikinlah aturanmu sebelum kamu dikalahkan orang lain dengan menggunakan aturan dia. Nah, saiki kowe iki diatur karo mbuh biyen sapa sing gawe sekolahan. Wong kowe biyen iki kudune kowe muridé Hadratus Syekh kok, kowe iki kudune nyantri kok. Nanjur kowe saiki dikai aturan nyantri iki ora duwe masa depan, sing duwe masa depan ki sekolah. Ngono ana aturan ngono kuwi. Kuwi wae sekolah duwe aturan-aturan sing luwih detail di dalamnya. Dadi aturane wong kudu dadi dokter Andes. Bar kuwi kudu dadi SU nggih Pak Lisa, sarjana utama bar kuwi bener. Enggak hafal saya. Hafal ya, yo. Apa meneh aku, Mbak? Apa meneh aku, Mbak? Nah, saya juga bukan pecinta yang institusi. Nah, jadi mohon Bapak-bapak dari Nahdlatul Ulama tahu bahwa kami ini juga gendo lah jane ya. Gitulah ya, gendo ya. Jadi kita bukan orang sekolahan juga. Jadi nek aku janjane aku iki gelem ngurusi pendidikan ning tema acarane anu iki jane mergo saking ngambane atiku jane. Janjane kuwi menyinggung perasaanku. Ngaku ora sekolah kok kon ngurusi pendidikan iki karepmu piye? Janjane ngono kuwi aku. Ning ya serapa ya Mbak Lisa ya. Ora apa-apa. Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa. Ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungannya sama cari ilmu. Nek cari ilmu yo oke nggone orang main sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah. Upamanya Anda belajar di apa? Visipol kayak teknik kayak apa? Kuwi nek kowe golek bahan dhewe browsing iso ora?
Dadi nek kowe sinau dhewe misalnya ilmu psikologi apa ilmu apa, kuwi kowe browsing ning internet, njur kok pelajari, itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun. Setengah tahun relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Lah ngono. Lah apa sebabnya kok njur kuliah? Mergo kudu duwe ijazah. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Ya tak? Jadi aja salah niat, aja aku niat ingsun sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu, sekolah ki cek duwe sertifikat dinggo nyambut gawe. Perkara golek ilmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah ndak kenal Tuhan. Tuhan itu tidak diakui secara akademis karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis, dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Benar apa tidak? Nah, jadi jangan mencari Allah di Universitas Gadjah Mada. Jangan mencari Allah. Padahal pendidikan ini ngapa toh? Pendidikan itu janjane sederhana, ben kowe ora kesasar lemu bali nang Gusti Allah. Cuman itu tok kok. Mulane sinau ben ora kesasar. Kan begitu? Cuman itu tok. Dan sebenarnya ora sekolah iki luwih apik. Ning ojo sekolah kowe. Nggo bapak ibumu ki mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi, Rasulullah ndak sekolah. Karena sekolah nek kowe sok tak kandhani ya le ya. Begitu kue sekolah, kue lali awakmu, ketutupan, kena hijab kamu. Begitu omna kue dadi sarjana, rumangsane kue sarjana. Sok-sok diguyu kue karo jen-jen karo memedi-memedi. Diguyu. Kowe iki dudu sarjana, sarjana iki dudu hakikat. Sarjana iki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana ki ming tempat parkir. Njur kowe dikai emblem ki lho, dikai kartu ki lho. Kartu parkir ki lho, bisa jenenge sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan gitu. Sok-sok ya nek saya ya. Kalau aku turun ke bumi di sini sengaja untuk dikasih itu. Lho neng ya piye ya, gandeng Caca iki do lamban, do lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat tercermin. Lah rumah samu Gus Dur ini sarjana apa? Kowe ora sinau ki lho. Gus Dur sarjana. Gus Dur itu setiap hari di Kairo itu nek ana cah kuliah diceluk, lapo kuliah kon nonton bal-balan karo aku. Ngono. Untuk bioskop bal-balan, bioskop loro kuwi Gus Dur kuwi. Pokoke ora tau kuliah kae. Gus Dur kok kuliah. Kan gitu. Kuwi tenanan lah, kuwi nek Gus Dur sami kabeh do sami nawatona lara sekolah kabeh iki ya. Nah, tanggung jawabnya orang ndak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku jenenge nur, Allahu nurus samawati wal ard. Terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar, peteng, api, elek, ngono ya, itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya, untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu. Cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah individu namanya mahabbah atau hub, kan gitu. Tapi kalau sosial namanya rahmah, kan gitu. Nah sekolahan ramudeng ki, dosenmu ramudeng, ramudeng. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian, termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu. Gitu loh. Gue luwih nemen jane Gus Dur yo luwih nemen gue jan. Ning aku tau bales Gus Dur lis. Aku mangkel tenan aku suatu hari karo Gus Dur jan cangkeme wah jan. Wah, yes Gus Dur. Aku ini kesel-kesel ngatur Pak Harto ya. Kesel-kesel ngatur Pak Harto, taat sama saya, alhamdulillah. Tak kona masjid gelem, tak kon wiritan manut sak piturute. Kemudian kita turunkan dia, kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya.
semacam beat ning ora resmi lah. Nah, aku ora percaya beat-beatan. Ning pokoknya secara resmi Pak Harto jenengan niku mboten dipercaya sinten mawon ten alam donya ngono. Ngomong apa wae saiki ora dipercaya. Ning Allah isih iso percaya kowe nek kowe husnul khotimah. Monggo sakniki kula teraken upacara ikrar husnul khotimah. Terus Pak Harto bikin nyun sewu ini bikin 4 janji, 4 sumpah. Sumpah tidak jadi presiden lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden. Nomor 3 sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. 4 sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan bahwa itu milik negara. Tanda tangan Soeharto. Tak gaweke aku sing sumpah. Wes isu-isu minggu isu acara aku jam 8 wis tekan masjid. Ribut ora karu-karuan, fitnah ndak karu-karuan. Akhirnya Pak Harto tak telepon, Pak rasarene wis saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae, rasa karo Republik Indonesia asu ngono. Wis rasa macam-macam wis ya iki langsung aja ngono aku. Wis terus aku bilang sama wartawan, acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya potong jari-jari saya ngono aku. Nekat jane wedi tenan aku. Wah iki nek iya tenan jur kepotong drijiku iki. Ning alhamdulillah Tuhan sayang sama saya, dihindarkan dia dari pengadilan. Terus aku dolan nanggone Bapak Mulis sorene. Gus Dur krungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto. Terus wis ngene Cak, aku teko dok lho gurung disuguhi kopi. Terus langsung ngene Cak, engko minggu berikutnya tanggal 3 Maret sampean enteni di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Engko Pak Harto tak susule jam 7:30. Terus engko rono 8:30 ketemu sampean di Masjid Istiqlal. Dadi engko wong 3 ndek kono upacara. Lho Gus, aku gak njaluk lho iki. Iki sampean dhewe lho. Iya tak gak apa-apa, tak susule nang Cendana terus tak jake nang Istiqlal. Saestu nih Gus. Iya tak Cak, gak percaya karo aku ta. Ya wis ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku toh. Alah Gus Dur gelem ngewang-ngewangi ngene iki. Diwangi wong gede ya toh toko NU. Begitu aku metu teko Gus Dur ketemu wartawan, aku gak tahan tak critakno. Cak tadi gagal. Oh gak apa-apa, gak masalah gagal. Iki Gus Dur sing jemput Pak Harto besok Minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal. Ngono ka? Wes wartawan ya seneng, penasaran, akhirnya wawancara Gus Dur. Gus terus saya anu kajenge nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene terus dinteni kali cak nun mriko. Gus Dur njawab ngene, biasa nun ngomong ngawur iki. Ngono kuwi. Biasa cak nun wis. Isa ngomong ngono lho Gus Dur. Lha dhewe sing ngomong lho aku sing disalahno. Mau wangkel hatiku ya, hati-hati kan ya. Padha wong gendenge tak bales ya akhirnya. Apa ya Mas ya? Ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap. Anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar, kan begitu. Bahkan bahwa Anda di universitas tidak apa-apa, itu parkir beberapa lama kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini terus akhirnya aku mergo mangkel karo Gus Meso tenan aku. Ning ya gak meso, aku nek meso halus wis ya. Ya kayak bapakmu aku. Akhirnya nih suatu hari saya sama Haddad Alwi sama Ustadz Haidar Yahya dolen nang Gus Dur. Terus tak abusi Gus Dur. Gus, niki sampean niki dilungkasi oleh tugas gede Gus. Niki amanate abot Gus, sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Iki seolah aku dipeseni ono wong pinter teko Pacitan Gus. Oh bocah, sampean itu gasi dilungkasi munggah lah, pokoknya sampean kok dadi nomor 1 lah. Ngono aku tak ramal, jane yo ngawur. Tapi karena Tuhan sayang sama saya, diwujudkan sama Tuhan gitu, supaya saya tidak malu di depan Gus Dur gitu loh. Anda juga boleh minta sama Allah begitu, ya Allah jangan permalukan saya terlanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil, kalau saya tidak dapat rezeki untuk dapat mobil kan saya malu sama istri saya. Kalau memang kau cinta sama aku, kalau cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu. Ngono wani kowe perkara terkabul wis biasa toh ya, wis biasa. Oh penggaweane wis digosah terus ora tau kabul ya. Ya lagi akhirnya tak parani temen Gus ngene terus tapi ngeten Gus niki enten wong tani Pacitan iki pesenan kula
ndoleki sampean gak kepethuk kula wonten stasiun. Wis pokoke aku pesen nang sampean cak sampean Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai sakniki kedah periksa dokter terus, tapi syaratnya nomor pertama niku kedah bathuke Gus Dur niku kedah ditempeli godhong waru. Waru ya apa cak? Nggih godhong waru sing cilik-cilik men gak apa-apa. Akhirnya langsung pul, saipul. Pul. Golekno godhong waru aja gede-gede. Nggih. Waru tok Agus. Karo anu ember diseni banyu ya. Kan godhong waru di Al-Fatihah ping 7, digom di Al-Fatihah ping 7. Terus temen saipul teko nggawa ember, godhong waru terus warune dilendek banyu terus Gus Dur A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ping 7 Al-Fatihah. Aku mulai mesem terus marunu karo rada turan terus dijupuk delek kene iki. Ngono cak. Iya Gus, amin Gus. Ngono. Seneng aku pusing ya. Untungnya durung ono BlackBerry, BlackBerry tak share ya aku. Lagi guyon lah soalnya Gus Dur yang ngawur kok. Ngarepe wartawan sakunu kayak ngomong biasa ini ngomong ngawur ini. Tapi itu guyon ndak apa-apa, kami ndak pernah mangkel-mangkelan, ndak ono ceritane. Aku karo Gus Dur mangkel-mangkelan ngono garap-garapan gak karu-karuan. Kate ceramah kelam begitu sing ngitno ya Gus Dur iki. Wis kaya aku ceramah Mas di pesantren di Genggong. Wayahe aku ceramah dhuwur klambiku nek disengitno lho karo Gus Dur. Iso-isone. Akhirnya kaosan aku metu terus Gus Dur cak gak nggo klambi ta diancuk sampe. Itu oke. Teman sekalian ya Allah, bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku anak-anakku semua. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luas, yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Ngono ya kira-kira rek ya. Tak kei wong telu pertanyaan, monggo nang Mbak Lisa terutama kepada beliau berdua. Nanti sebelum berakhir saya mohon Pak Yai Labib untuk juga memberikan cungkup ibarat masjid ini 3i apa jenenge mustoko. Oke, 3 orang. Terus nanti kita selawatan terakhir satu dua satu lagi. Saya mohon dengan sangat ada yang bisa ngalah mengantarkan ke sana mikrofonnya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa amanah. Pertama, tadi saya diamanai dari keluarga Popongan Klaten untuk menyampaikan salam kepada Mas Islamianto. Kemudian dari Katib Suriah PCNU Bantul untuk yaitu Bapak Zamanhuri, untuk Bapak Kiai Nur Jamil, Bapak Mas'ud Masdiki dan Bapak Labib. Saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan saya itu intinya pendidikan yang baik untuk masa kini itu sistemnya itu bagaimana? Kalau dulu kemarin waktu hall di Popongan hall Simbah Mansur itu Gus Mus menyampaikan bahwa pendidikan yang baik untuk sekarang yang ideal itu seharusnya menyatukan antara pendidikan pesantren salaf dengan pendidikan sekolah seperti saat ini. Tapi sayangnya Gus Mus pada waktu itu enggak menjelaskan. Mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan yang baik itu seperti apa. Ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih, saya kira bagus. Ini juga konsep Nahdlatul Ulama mestinya juga seperti itu saya kira. Jadi nanti saya mohon salah satu atau kedua-duanya dari beliau Ketua Syuriah atau Tanfidiyah untuk ikut menjawabnya. Saya persilakan berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak dan ibu yang di depan.
tentang universitas, bahwa universitas itu kan tempat belajar secara universal ya. Kemudian kenapa kok di situ ada jurusan dan fakultas-fakultas? Oleh karena itu dari mana kok bisa dibilang tempat itu universitas gitu? Padahal kalau universitas itu kan belajar secara universal, nggak hanya di situ terus gitu. Kemudian yang kedua, bedanya antara siswa, murid, pelajar, dan kenapa yang belajar di universitas itu disebut maha dan ditambah dengan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga, yang terakhir saya kira Mbok yang putri, supaya ada variasi, supaya ada kelengkapan lah, supaya seutuhnya gitu loh, ora lanang tok. Tidak akan kita paksakan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kalau ada afdol. Tafadhol, Mbak, itu Mbak sebelah sana ya. Oke. Ya, terima kasih. Nama saya Lasmi. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam kita mengawal pelajar, dalam artian pelajar NU ya, bagaimana sih kemudian kita memberikan arti dari sebuah pelajar itu sendiri, bagaimana memberikan motivasinya? Kemudian ketika kita membandingkan antara pendidikan, ya sekarang karena kita NU, maka yang saya perhatikan adalah yang ma'arif. Terkadang arah kebijakan dari pendidikan umum yang negeri-negeri itu dengan ma'arif, saya kira itu dibedakan sebenarnya porsi yang bagaimana sih yang tepat ketika untuk memajukan pendidikan yang setara antara yang negeri dengan yang ma'arif, yang dikatakan tidak negeri itu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dari organisasi kepelajaran, tentunya IPMI PPNU, untuk turut serta dalam mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaannya gampang-gampang sukar ya. Jadi saya mohon, siapa yang akan, Mbak Lisa langsung yang mungkin dijawab, Pak Mas Duki dulu atau mungkin yang jauh, Mbak Lisa yang ngomong. Ya, nanti yang universitas itu kalau menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya epistemologis, saya nyun, nanti Cak Nun yang memberi pencerahan pada kita. Beliau ahlinya soalnya. Saya dari tadi nyateti terus itu. Pendidikan yang baik mensatukan pesantren dengan sekolah umum gitu ya Mas, yang ngendikannya Gusmus. Ini sangat bisa difahami karena yang tadi itu justru kesenjangan yang kita lihat saat ini ketika kita memberikan beban begitu besar kepada institusi pendidikan untuk mencetak manusia seutuhnya itu tadi. Kita kan sering sekali ya mengatakan pendidikan sekarang itu tidak mencetak karakter orang. Padahal mungkin ya zaman kita dulu, saya nggak tahu, zaman saya juga nggak ada. Memang tidak di situ tempatnya. Tetapi kan kita mengharapkan kemudian saat ini kita menganggap bahwa ini adalah kegagalan pendidikan. Betul, menurut saya kegagalan pendidikan untuk menyelaraskan diri dengan tantangan zaman, iya. Itu. Justru yang diungkapkan Gusmus itu kemudian menjadi sebuah alternatif atau sebuah jalan keluar terhadap kebuntuan yang sekarang terjadi. Seperti kita tahu, porsi pendidikan yang paling besar di pesantren itu adalah pendidikan karakter. Karakter yang seperti apa? Tentu saja kalau Pondok NU ya menjadi Nahdien yang hidup dalam nilai-nilai Aswaja NU. Kan itu. Kemudian dilengkapi dengan semua ilmu yang membuat kita memang lebih siap menjadi manusia yang bertakwa, mendorong kita untuk maju ke arah menjadi insan kamil, kan begitu.
Nah, itu esensi pendidikan di pondok. Sementara pendidikan yang sifatnya general, sifatnya umum, itu memang tidak banyak dibahas di pondok-pondok pesantren. Misalnya seperti ilmu-ilmu ekonomi. Ya mungkin itu sebabnya juga ya, Nadine itu cenderung secara ekonomi itu tertinggal. Nah, ini menjembatani antara keduanya, ini yang kita perlu lakukan. Sebuah strategi pendidikan di mana porsi untuk membangun manusianya dengan mengembangkan keterampilannya. Nah, yang saya belum tahu adalah seberapa efektif ini akan bisa dilakukan dalam satu institusi. Memang yang terbaik itu adalah institusi pendidikan umum tapi berada di pondok, itu menurut saya ideal. Kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu pengetahuan praktis, teknis yang sifatnya keterampilan, tapi pada saat yang sama dia hidup, dan di dalam proses kehidupan di pondok itulah dia akan mengasah nilai-nilai yang membangun karakternya. Itu menurut saya yang paling ideal. Dan ini menuntut kerelaan kita juga untuk membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau bahasanya Cak Nun tadi, menunggangi ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan justru untuk betul-betul meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, terus yang Mbak Lasmi ya, untuk mengawal pelajar NU bagaimana menanam, mungkin ini kesimpulan saya tadi dari pertanyaannya, bagaimana menanamkan peran pelajar yang sesungguhnya gitu ya Mbak. Nah, ini tadi kembali kepada hakikat pendidikan, kemudian membantu teman-teman kita, adik-adik kita untuk bisa kritis terhadap proses pendidikan yang dialami di sekolahnya dan memanfaatkan, menjadikan institusi sekolah justru sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Itu yang kita perlu sekarang ini, menurut saya perlu kita terus-menerus semai gitu, pemikiran bahwa sekolah tidak cukup. Itu tadi ya, sekolah untuk dapat ijazah, tapi belajar sekolah hanya salah satu. Justru harus belajar di dalam kehidupan, membuka diri, belajar dari berbagai sumber. Nah, malam hari ini teman-teman mencontohkan berada di sini, ini yang perlu ditularkan. Karena ini sebuah sekolahan. Semua program ma'iyahannya Cak Nun itu menurut saya adalah sekolahan. Nggak ada ijazahnya. Ada ijazah? Ijazah. Nggak ada ijazahnya, tapi itu sekolahan. Nah, mari kita tularkan kepada adik-adik kita bahwa di sekolah kita mencari keterampilan, tetapi kita harus belajar tentang kehidupan justru untuk mendapatkan hakikat pendidikan itu dari manapun, dari pihak manapun, dari sumber apapun. Itu yang kita perlu tumbuhkan, semangat yang kita perlu tumbuhkan. Apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pelajar? Memperbanyak kader-kader. Itu saja menurut saya sudah satu PR besar, tetapi dampaknya akan berlipat ganda. Semakin banyak orang-orang seperti sahabat-sahabat yang ada di sini, semakin baik Indonesia. Saya sangat percaya itu. Ini Mbak Lisa, teman-teman datang ke sini ini kan justru karena mereka naluriah atau sadar, mereka itu memang punya pandangan bahwa sekolah itu luas. Jadi mereka tidak puas dengan
sekolah-sekolah formal yang mereka selama ini hadiri gitu. Jadi ini kan pembelajaran yang memang luar biasa. Dan kalau ada ormas seperti NU atau Muhammadiyah atau apapun yang selalu melakukan momentum-momentum pembelajaran seperti itu, saya kira bagus banget, dan itu merupakan penyeimbang dari dunia pendidikan secara keseluruhan. Nah, ini untuk yang Gusmus tadi, nyun sewu, sebelum saya persilakan kepada beliau, saya mohon maaf dulu kepada penyelenggara yang tadi memberi surat ke saya agar acaranya diakhiri pada jam 23.30. Nah, saya ini wis melanggar 30 menit luwe. Jadi saya mohon izin, ini karena kewajaran dari diskusi ini membutuhkan beberapa saat lagi, sehingga saya mohon izin. Mudah-mudahan kelegowoan penyelenggara oleh Allah diwujudkan menjadi berkah dan jodoh dan amin buanter nek soal situ iku nek soal jodoh amin ngono kuwi. Oke, jadi mau nyun sewu ingkang dingendiaken Gusmus kala. Ingkang pun ngendikaken Gusmus, pendidikan ideal itu bagaimana memadukan pendidikan pesantren dan pendidikan formal, Mas ya, maksudnya seperti itu. Sebelumnya salamnya saya jawab waalaikumsalam. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang menjadi pendapat Gusmus, bahwa pendidikan yang ideal sebetulnya bagaimana menyatukan cara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Menurut hemat saya, ada kesamaan prinsip antara pendidikan formal maupun pendidikan pesantren. Sama-sama ada upaya mentransfer ilmu dari guru, dari ustadz kepada murid, kepada santri. Sama-sama Pak Kiai mengajarkan ilmu pungutan pada santri-santrinya, itu kan dalam rangka mentransfer ilmu yang dipunyai Pak Kiai, Pak Ustadz kepada santrinya. Pak Guru, Pak Dosen mengandalkan pendidikan di sekolahan, di perguruan tinggi dalam rangka mentransfer ilmu pengetahuan dari beliau kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya. Namun ada yang tidak dipunyai oleh apa yang ada di pendidikan formal, yang itu seandainya bisa dipadukan amat sangat bagus ya. Apa? Yaitu memberikan contoh, suri tauladan, uswatun hasanah dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan kepada anak didik. Ini nampaknya kalau di pendidikan formal itu seandainya ada, itu adalah merupakan inisiatif dari guru-guru itu sendiri. Saya dengar beberapa saat yang lalu, ya agak lama memang, ada sementara guru agama tidak jauh, memang wilayah Sleman juga, guru agama itu kalau ngajar suatu ketika tidak mandi dari rumah, itu mandinya di sekolahan, tidak di kamar mandi tapi di selokan. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, sampai dari tokoh masyarakat di situ memberikan masukan pada saya, mbok yo dikandani kuwi Pak Guru kuwi. Ini di sekolahan. Di institusinya kan ndak ada aturannya. Guru-guru nak mulang kudu adus sik. Nang omah tekan sekolahan pancen runtuh adus le adus ya nang kamar mandi ora nang selokan, ndak ada seperti itu. Tapi karena itu untuk aplikasi seperti adalah berangkat dari masing-masing, dan itu melekatnya ada di pesantren. Oleh karenanya yang dipunyai cara-cara seperti itu adalah di pesantren. Bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dididikkan, disampaikan kepada murid itu di pesantren. Bagaimana hubungan antara guru dengan murid secara 24 jam di pesantren. Kalau di sekolah hanya beberapa saat saja. Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, santri bisa melihat langsung hubungan Pak Kiai dengan Bu Nyai,
hubungan Pak Kiai dengan putra-putrinya bisa dicontoh, yang itu semuanya Pak Kiai saya husnudzon itu semua terikat dengan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Sehingga ini sangat bagus seandainya memang pendidikan pesantren dan pendidikan formal itu dipadukan. Barangkali seperti itu. Terima kasih.